Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fahadatul mukarramin yang kami hormati, Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas beserta pengurusnya, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami hormati guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Hasan Basri, para alim ulama, para asatidzah, para guru yang hadir dalam kesempatan kali ini. Yang mohon maaf kami tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah kami. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu pertama kali mari kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam kajian rutin tiap malam Rabu, yakni Tafsirul Jalalain, yang membahas tentang tafsir Quran dari juz yang pertama dan seterusnya. Dan mudah-mudahan semoga dengan hadirnya kita semua di sini, kumpulnya kita di sini, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya kita bahas itu adalah di dalam suratul Baqarah pada ayat yang ke-8 dan seterusnya, yakni sampai 13 ayat setelah itu. Ini membahas tentang tanda-tanda atau kelompok orang-orang munafik, yang mana kita sudah membahas sebelumnya. Yang pertama, di dalam ayat-ayat awal suratul Baqarah ayat 1 sampai 5 itu adalah membahas tentang orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Kemudian pada ayat yang ke-6 sampai ke-7 yaitu membahas tentang orang-orang kafir, ya, ini mereka yang tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelahnya pada ayat yang ke-8, ke-9, ke-10 sampai seterusnya ayat ke-20 itu membahas tentang orang munafik. Tadi membahas tentang orang beriman 5 ayat, orang kafir 2 ayat. Dan di sini membahas orang munafik itu 13 ayat. Apa artinya? Ya, ini saking kompleksitasnya, kompleks ya, saking sulitnya kita mendeteksi daripada orang-orang munafik itu. Kenapa? Karena disebutkan di dalam Al-Quran di awal, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Jadi di situ di Al-Quran disebutkan sebagian dari manusia ada orang yang di situ mereka beriman pada Allah dan hari akhirat, wa ma hum bimu'minin, sedangkan mereka itu tidak beriman, tidak percaya kepada Allah. Nah, ini yang disebut sebagai orang munafik. Nah, sebelumnya kita sudah membahas di situ sampai ayat yang ke-11 kalau tidak salah. Kita akan membahas ayat selanjutnya. Mohon maaf, di sini ayat yang ke-13. Kemudian nah, ini ayat yang ke-14. Ya. Yang sebelumnya saya tampilkan di situ naskah asli daripada tafsir Jalalain yang di situ tidak ada harokatnya. Ya. Kalau kita melihat itu kan kayaknya rada-rada puyeng juga, Pak. Harokatnya nggak ada, warnanya agak kuning gitu. Nah, di sini saya tampilkan naskah daripada tafsir Jalalain yang sudah diberi harokat. Yang kalau kata orang itu sudah jadi kitab yang gondrong. Yang tadinya kitab gundul, sekarang kitab gondrong nih di sini. Ya, yang tadinya yang sebelum saya tampilkan di slide pada minggu-minggu sebelumnya itu adalah naskah asli dari tafsir Jalalain yang di situ tidak ada harokatnya, tidak ada artinya. Ya. Nah, di sini kita akan membahas sedikit demi sedikit. Ya, mungkin saya tidak membahas secara rinci. Kenapa? Karena begitu banyak, begitu luasnya kajian yang akan kita bahas. Ya, sebelumnya kita pernah membahas suratul Fatihah
Surat Al-Fatihah yang 7 ayat itu kita habiskan selama 1 bulan atau 4 kali pertemuan gitu. Nah ini kalau membahas 13 ayat satu persatu, ini bisa sampai 5 atau bahkan 8 kali pertemuan gitu. Makanya di sini akan kami persingkat. Di sini ada ayat yang ke-14. Situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ya. Wa idza laqul ladzina amanu. Jadi kalau orang munafik bertemu dengan amanu, orang yang beriman, qalu amanna. Mereka mengatakan kami beriman. Jadi orang munafik begitu. Dia tidak percaya kepada Allah, tetapi ketika bertemu dengan orang muslim, bertemu dengan orang yang beriman, apa katanya? Saya beriman. Dia bilang begitu. Ya. Wa idza khalau ila syayatinihim. Nah, di sini diartikan, dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, syayatinihim ini jamak dari kata syaitan. Atau ulama lain mengartikan ini adalah pimpinan. Ya. Jadi kalau kita mau bahas lebih jauh, setan itu bukan hanya dari golongan jin. Ya. Jadi setan ada 2, setan dari golongan jin, setan dari golongan manusia. Yang bagaimana? Yaitu orang yang durhaka kepada Allah dan mengajak orang lain untuk durhaka pada Allah. Itu namanya setan. Jadi kalau ada orang yang di situ dia menginjak-injak hukum Allah, dia menyelewengkan agama Allah ini yang benar, kemudian ngajak orang lain supaya nggak benar, itu namanya setan. Itu dalam Al-Quran seperti itu. Ya. Qalu inna ma'akum. Jadi kalau orang munafik itu ketemu dengan setan-setan ini, dengan orang-orang yang tidak baik ini, pimpinan orang-orang yang durhaka kepada Allah, apa kata dia? Qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kamu, ma'akum. Ya. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanyalah berolok-olok. Ya. Jadi dia bilang begini, kalau ketemu dengan golongan orang-orang munafik, saya ini sebetulnya golongan sama kamu. Itu saya, Islam itu cuma pora-pora aja, memperolok-olok mereka orang-orang Islam. Nah, kemudian di sini dijelaskan, ya, wa idza laqu, dan apabila mereka berjumpa, asluhu laqyu. Jadi lafadz laku ini aslinya adalah laqyu asalnya. Ini kalau dalam ilmu bahasa Arab namanya i'lal. I'lal itu adalah perubahan bentuk kata. Atau misalkan dalam bahasa Inggris ada namanya regular verb, irregular verb gitu. Ada perubahan kata yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Nah, ini di dalam bahasa Arab namanya adalah i'lal atau tasrif, ya. Wa idza laqu dalam bahasa Al-Qur'an tadi asalnya apa? Laqyu. Ya. Khudifatid dhamma lil istisqali thumma al-ya'u lil tiqaiha sakinatan ma'al wawi. Jadi kata laku itu asalnya adalah laqyu. Harokat dhammah pada huruf ya-nya itu dibuang. Ya, ini kan ada laqyu. Kemudian ada dhammah nih. Karena apa? Karena berat membacanya. Jadi orang Arab itu, ya, ada kemudian huruf ya berharokat dhammah itu menurut mereka berat. Ya. Kemudian lalu huruf ya-nya juga dibuang karena bertemu dengan huruf yang mati bersama huruf wawu, sehingga lafadz laqyu menjadi laku. Nah, mungkin di sini saya akan membahas langsung pada ayat berikutnya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Tadi orang munafik mengatakan, sesungguhnya saya bersama kamu nih, pimpinan mereka. Saya itu cuma memperolok-olok orang Islam. Apa di sini jawaban Allah? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Jadi mereka mengatakan memperolok-olok orang Islam,
ini dibalas oleh Allah, Allah memperolok-olok mereka. Contohnya apa? Contohnya nanti di akhirat tuh orang-orang munafik sama malaikat dipermainkan. Ya. Di akhirat itu kan ketika di padang mahsyar itu suasananya sangat mencekam, sangat panas. Matahari kalau di situ sebutkan hanya sejengkal. Gimana panas? Orang kehausan, sama malaikat dikasih air, nih minum nih, gitu. Ketika mau diambil sama orang munafik ditarik lagi. Ya, dipermainkan oleh malaikat. Ya. Bahkan bukan hanya di akhirat, di dunia Allah tunjukkan perbuatannya itu sehingga apa? Dia diperolok-olok oleh mereka dari golongan manusia itu sendiri. Ya, ini dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Artinya apa? Artinya orang-orang munafik ini Allah biarkan, Allah lepaskan, sama seperti di awal. Ya, kenapa orang-orang munafik itu tidak merasa sakit? Kenapa orang-orang munafik itu tidak merasa dirinya sakit? Karena hatinya yang sakit. Fi qulubihim maradun. Karena hatinya sakit, sehingga tidak tahu bahwa dirinya tidak benar. Dia tidak tahu bahwa dirinya tersesat. Kenapa? Karena hatinya sakit. Fazadahumullahu maradha. Kemudian Allah tambah rasa sakitnya. Kenapa Allah tambah? Allah biarkan. Orang kalau sakit enggak berobat, sakitnya makin parah. Sama orang tersesat, kemudian Allah biarkan, tersesatnya makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Ya. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka. Ya. Jadi orang seperti ini dalam Al-Quran namanya amsal, yaitu perumpamaan. Jadi orang-orang munafik itu minta api sama Allah. Kenapa? Karena api itu ada 3. Yang pertama, kalau ada api itu yang pertama ada panas. Yang kedua ada asap. Ya, kalau orang bakar itu kan yang pertama panas, yang kedua ada asap, yang ketiga tentu ada cahaya. Nah, dan dari api inilah yang cahaya ini yang memberikan hidayah kepada mereka. Mereka enggak mau nerima. Sehingga apa? Zahaballahu binurihim. Allah tinggalkan mereka dengan cahayanya itu Allah ambil. Nah, ketika tadi api cahayanya sudah Allah ambil, tinggal apa? Tinggal panas dan juga asap. Nah, panas itu hatinya menggebu-gebu, berdebar-debar. Kenapa? Kepanasan. Asap, dia sulit untuk bernapas. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Dan Allah tinggalkan mereka dalam zulumat, yaitu kegelapan yang beraneka ragam. Ya. Kegelapan itu aneka ragam yang bagaimana? Gelap hatinya, gelap pikirannya. Kemudian ini orang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah lafaz itu ada kata summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Ini kalau zaman saya masih SD, ini zaman andalan kalau lewat komplek. Ya. Saya waktu SD Al-Baqarah yang paling saya hafal cuma ayat ini. Kenapa? Supaya katanya kalau ketemu anjing, anjingnya nggak bisa ngelihat. Begitu kan? Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Padahal ayat ini untuk menggambarkan orang-orang munafik. Dipakai buat anjing nggak mempan. Kan begitu, gitu. Tetapi ada juga yang begini. Al-Quran itu adalah sebuah kata sakti. Ada namanya di situ Ismul A'zam, kata-kata yang mulia. Jadi satu kata Al-Quran itu memiliki makna yang kemudian di situ ada, kalau kata orang itu ada faedahnya. Ada kalau orang itu seperti jimat. Pernah
Nabi Musa alaihi salam, beliau itu disantet oleh musuhnya selama 40 tahun, beliau tersesat di tengah hutan. Nabi Musa, Nabi disantet, bayangin. Nabi Musa itu disantet oleh musuhnya, penyihir, sehingga tersesat selama 40 tahun di tengah hutan. 40 tahun kan lama. Itu pakai apa? Ismul A'zam. Ismul A'zam itu adalah suatu kata-kata mulia yang di situ ada dalam kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu bukan hanya di dalam Al-Quran. Kitab-kitab terdahulu di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur, atau kitab-kitab terdahulu yang disebut namanya suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada para nabi. Dan di situ ada namanya Ismul A'zam, kata-kata yang mulia yang kemudian di situ dijadikan jimat oleh orang. Jadi sebetulnya ayat-ayat Al-Quran ini mengandung makna yang luar biasa yang kalau disalahgunakan sangat bahaya. Makanya ada orang yang di situ pakai ilmu hitam tetapi dia menggunakan ayat Al-Quran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi kata-kata misalkan di dalam Al-Quran itu dalam surah Yusuf, ya, dalam ayat-ayat surah Yusuf yang awal itu digunakan kemudian ditulis oleh mereka untuk namanya ajian mahabbah. Mahabbah apa? Itu pelet. Jadi kalau ada perempuan dilirik sama dia jadi seneng. Nah itu ayat Al-Quran, bayangin ayat Al-Quran ditulis, dibuat rajah, kemudian di situ dikasih minyak wangi. Itu kan mengundang makhluk-makhluk halus kemudian dimasukkan ke dalam dompet atau tempat-tempat yang dia tuju. Sehingga apa? Sehingga ketika ada orang yang dia pingin agar orang itu senang, menjadi yang tadinya tidak senang menjadi senang. Mahabbah dengan ayat suci Al-Quran. Ini sesuatu yang sebetulnya terjadi padahal itu sebetulnya dilarang oleh agama. Nah sekarang bagaimana ayat Al-Quran udah gitu ditaruh di dompet, ya kan? Dompetnya ditaruh di saku celana belakang, didudukin, dibawa ke WC segala macem, gitu kan? Itu kan berarti ada bentuk ketidaksopanan terhadap ayat Quran itu sendiri. Sehingga ada juga yang mengakali, pakai ajian yang lain. Bagaimana? Itu pakai kata sandi, gitu. Sandi bukan sandi nama orang, ya. Ada sandi nama orang, ya. Itu sandi itu ada apa namanya? Istilah-istilah. Misalkan kata bismillah diistilahkan, ntar di situ dituliskan huruf ba panjang. Nah, itu yang namanya kalau di dalam kitab namanya abajadun. Dan itu bisa menilai misalkan namanya siapa, Hasan Basri, dihitung ha itu nilainya berapa, sin berapa, nun berapa. Wah, ini ntar dapat rezeki tahun sekian, bulan sekian dan lain sebagainya. Nah, ini orang yang menggunakan Al-Quran untuk akal-akalan. Kenapa? Karena emang dulu sebelum Al-Quran diturunkan, itu setan itu mereka bisa nguping. Setan, jin bisa menguping, mohon maaf, percakapan yang ada di langit. Makanya ada misalkan di situ ramalan-ramalan orang-orang dulu, kok kayaknya bener deh, kok mendekati segala macam. Kenapa? Karena memang sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah, itu dulu jin, setan bisa nguping, sehingga sesuatu yang akan terjadi mereka bisa tahu. Sehingga di situ mereka ajarkan kepada mereka, gerombolan-gerombolan mereka inilah yang syayatinihim ini, pimpinan ini mengajarkan kepada orang-orang munafik. Sehingga ada misalkan ramalan dari suku Maya, gitu kan. Kemudian kalau di Jawa itu namanya ramalan Jayabaya, Joyoboyo. Walaupun memang itu setelah Nabi Muhammad, ya, saya tidak tahu setelah atau sebelumnya. Tetapi mereka itu kan orang yang memang dalam ruhaninya itu sangat tinggi. Mereka bisa bersemedi beberapa tahun tanpa makan, tanpa minum, dengan sangat terbatas. Gitu. Itu kalau tanpa bantuan jin atau setan, orang tidak akan mampu. Kemudian ada namanya ajian Rogo Sukma. Jadi Rogo Sukma itu ketika dia berdiam diri seperti ini, kemudian ruhnya bisa keluar. Dan itu memang ada di dalam Al-Quran. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Orang kalau sudah meninggal, itu ruhnya dicabut oleh Allah, ditarik oleh Allah, kemudian ditahan. Gitu. Tetapi kalau orang yang tidur, itu ruhnya kemana-mana. Tetapi kemudian bisa kembali ke jasadnya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha.
Allah keluarkan itu ruh dari jasadnya, kemudian Allah tahan. Wallati lam tamut fi manamiha. Tetapi kalau orang yang enggak mati, yang tidur, itu jasadnya Allah kembalikan. Makanya kalau orang dalam Islam enggak boleh bercanda sama orang yang sedang tidur. Orang lagi tidur mukanya dicoret-coret pakai kumis, ya, pakai ini matanya segala macam. Kenapa? Khawatir ketika nanti ruhnya keluar mau balik, ini jasad saya bukan ya. Begitu. Jadi ada dalam misalkan jadi nggak boleh tuh. Misalkan orang lagi tidur, kan kita ngeliat konten-konten lagi tidur, tiba-tiba langsung dibangunin, dinaikin sepeda motor, gitu. Orang lagi tidur, tahu-tahu dibangunin, naikin berdiri, dinaikin ke sepeda motor. Ada orang baru bangun tidur, diajakin langsung joget, segala macam. Itu kenapa? Khawatir yang nanti ruhnya itu tidak bisa kembali ke jasadnya, itu bisa digantikan oleh makhluk lain. Gitu. Makanya ada orang kan begini, kok ada orang yang mengamalkan satu tadi yang saya bilang, ayat Al-Quran dijadikan apa, kalimat sakti, dijadikan ajian, dijadikan apa, sebagai jimat. Kemudian orang itu nggak kuat menjadi, mohon maaf, jadi gila. Gitu. Kenapa? Ya itu tadi, ketika itu tubuhnya, ruhaninya dimasukkan oleh jin lain, oleh makhluk lain. Gitu. Jadi itulah tadi, bahwa Al-Quran itu adalah satu kitab suci yang walaupun di situ punya orang Islam, tetapi bisa disalahgunakan juga, gitu ya. Di sini summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli. Apa tuli? Bukan dalam makna secara lafziah, tetapi mereka tidak mau menerima nasihat. Bisu, mereka enggak bisa berbicara. Mereka tidak bisa berbicara kebenaran. Dia tahu ini benar tapi enggak mau ngomong. Ah, enggak benar itu Islam, begitu. Bohong itu Nabi Muhammad, segala macam. Padahal dia tahu itu adalah benar. Dan mereka adalah buta. Mereka nggak mau melihat bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Maka tidaklah mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, langsung au kasayyibi minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan juga kilat. Au kasayyibi minas sama'. Ya, jadi umpamanya ini adalah orang-orang yang munafik itu, ya. Al-kasayyibi minas sama, itu dapat air yang turun dari langit, hujan. Ya. Jadi kalau dalam kata ulama, maksudnya hujan turun dari langit itu adalah curahan rahmat hidayah dari Allah. Ya, air hujan itu kan air yang murni, air yang sehat. Orang kalau sakit itu terapinya itu adalah ketika hujan besar kita dengan apa, keluar rumah, setelah itu kepala kita kena langsung air hujan, gitu. Itu terapi untuk kesehatan. Akan tetapi yang ada ulama mengatakan bahwa itu hujan yang pertama setelah kemarau panjang. Jadi ada tradisi di ulama, jadi kalau setelah misalkan beberapa bulan gak hujan, kemudian ternyata hari ini hujan, gitu. Ini hujan pertama kali nih setelah beberapa bulan nggak hujan. Itu air yang pertama disimpan dalam satu wadah. Kenapa? Karena itu mengandung obat, kata ulama seperti itu. Ya, jadi kenapa? Jadi itu diibaratkan bahwa Al-Quran itu adalah air hujan yang memberikan kehidupan. Ya. Kemudian di situ disertai dengan guruh dan juga kilat. Guruh kilat ini adalah koreksi, kritikan Al-Quran terhadap orang-orang munafik. Kemudian apa sikap mereka? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir sebab takut akan mati. Apa artinya? Jadi tadi kan dikatakan bahwa yang namanya petir kilat itu adalah kritikan Al-Quran terhadap orang munafik. Mereka di sini mengatakan, ya dikatakan ya ja'alun asabi'ahum, masukkan telinganya itu dengan tangannya. Ini sudah diartikan anak jari. Sebetulnya asabi'ahum itu bukan anak jari, tetapi jarinya. Gitu. Kalau dalam bahasa Arab itu anak jari itu usbu' namanya. Usbu' itu ujung jari. Kita kalau misalkan mendengar sesuatu yang nggak mau kita dengar, misalkan ada bunyi petasan atau kita mau menutup kuping, itu pakai ujung jari apa pakai seluruh jari masuk tangan ke kuping? Ujung jari kan begini harusnya. Ini orang-orang munafik seluruh jarinya dimasukin, saking nggak mau menerima nasihat dari Al-Quran. Makanya di sini istilahnya apa? Ya jaluna
asabi'ahum. Mereka masukkan itu seluruh jarinya ke dalam kuping. Minas sa'iqi hadaral maut. Itu karena mereka takut akan mati. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Mereka tahu mereka itu sudah diblokade sama Allah. Kemari ada Allah, ke situ ada Allah. Mereka tahu, makanya mereka tidak mau menerima kritikan, mereka tidak mau menerima nasihat dari Al-Quran. Ditutup telinganya, bukan pakai jari telunjuk, sampai seluruh jarinya. Lah bayangin, kita kan kalau kuping maksimal cuma ujungnya doang, ini seluruh jarinya dimasukin. Itu bahasa Al-Quran tuh saking apanya, sebuah kiasan yang luar biasa, saking tidak mau menerima nasihat. Nah, itu kenapa? Itu dari hatinya itu tadi, fi qulubihim maradun. Kemarin saya sudah bahas bahwa seluruh yang sesuatu hal yang kita ingat, yang kemudian kita pelajari, itu kan disimpan di dalam anggota tubuh kita. Itu disebut sebagai qalbun. Nah, ini saya sudah siapkan slide-nya, cuma tidak bisa dibuka ya. Ini gimana nih? Nah, nih. Di sini ada namanya zikir lataif yang 7. Apa maksudnya? Yang kemarin saya sebutkan, kenapa sih orang kalau yang tahlilan tuh palanya manggut-manggut, la ilaha illallah, la ilaha, kan gitu. Nah, itu sebetulnya dia ingin mengaktifkan lataif atau latifatul qalbi, yang di sini pertama qalbun amarah, ya. Nomor 1 nih di sini. Ya, berarti sebelah sini, ya. Di sini berarti di qalbun kita kalau amarah ada di sini. Maka ketika kita menyebutkan kalimatut thayyibah, kita mengucapkan la ilaha illallah, kita mengucapkan kalimat Allah atau zikir-zikir lainnya, itu untuk menetralisir daripada amarah tersebut. Amarah itu adalah sesuatu yang tidak dia inginkan karena itu menyakitkan. Itu namanya amarah, ya. Kemudian selanjutnya ada di situ yang kedua, ada latifatur ruh. Yang kedua ada di sini, ada di sebelah kanan. Latifatur ruh itu apa? Latifatur ruh itu adalah yang menunjukkan satu bentuk kehidupan. Kita orang, bedanya orang yang hidup dengan yang mati, bedanya apa? Tidak ada ruhnya. Maka ruhnya kita, kehidupan kita ada di lataif atau qalbun yang ada di sebelah kanan, gitu. Supaya apa? Supaya kehidupan ruhnya kita itu agar senantiasa ingat pada Allah, bukan ingat pada yang lain. Kemudian yang kedua, ya, ada namanya sir, ya. Sir itu apa? Lawamah itu adalah satu hawa nafsu yang tercela, yang situ memiliki cacat, ya. Jadi kita punya hawa nafsu itu kan ada hawa nafsu yang memang di situ dilegalkan oleh agama. Misalkan gini, laki-laki secara normal hawa nafsunya kepada perempuan. Seorang yang dewasa punya hawa nafsu pingin punya harta, begitu kan? Itu kan ada. Kemudian dalam Islam itu dilegalkan. Bagaimana caranya terhadap wanita? Ya caranya dengan dinikahkan, ya, gitu. Caranya pengen kaya dengan cara yang baik, tidak nipu orang. Nah, di sini ada namanya lawamah, yaitu satu qalbun atau satu sifat yang di situ nafsu yang tercela, yang cacat. Yang di situ misalkan tadinya dia suka sama perempuan, harusnya kalau mau baik jadi halal itu adalah dengan nikah, dia pakai jalan pintas. Dicari, ada orang pakai dalil begini, saya baru menemukan gitu. Jadi dia ambil dari mazhab Syafi'i, diambil dari mazhab Hanafi, diambil. Sehingga apa? Yang namanya orang nikah itu tidak perlu pakai saksi, tidak perlu pakai wali. Saksinya siapa? Saksinya dan walinya cukup Allah dan para malaikat. Jadi nikahnya di mana? Berdua, laki perempuan masuk ke hotel, yuk kita ijab kabul. Sah nggak kira-kira gitu? Nggak sah. Jadi agama diakal-akali, ini nafsu lawamah, ya.
Kemudian di situ juga ada di sini radiyah. Radiyah ini diambil kata ridha. Ridha itu artinya adalah kita rela. Kita sebagai umat manusia, orang Islam, ya ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang tidak pintar, ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Kita sudah berusaha ternyata nggak pinter-pinter, kita sudah kerja ternyata nggak kaya-kaya. Tetapi kemudian itu setelah kita ikhtiar dengan semaksimal mungkin, kemudian hanya itu yang kita dapatkan, kemudian kita menerima apa yang di situ diberikan oleh Allah, maka inilah yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Radiyah ini ketika kita aktifkan fungsinya, maka kita akan menjadi orang yang penuh dengan ketenangan. Contoh misalkan di Jepang itu penduduknya adalah 120 jutaan, Indonesia itu 270 juta, 2 kali lipat lebih, gitu kan? Kemudian tingkat ekonominya Jepang lebih baik dibandingkan Indonesia. Ya, di Indonesia misalkan UMR-nya 5 juta lah, di sana bisa 10 kali lipat, 50 juta rata-rata, gitu. Artinya kalau kita berbicara yang namanya orang bahagia itu berdasarkan materi, harusnya mereka lebih bahagia dong, kan gitu. Mereka karena sejahtera secara ekonomi, secara politik, kemudian secara sosial budaya, teknologi, harusnya mereka bahagia dong, kan gitu. Ternyata apa? Ternyata kasus bunuh dirinya tahun 2023 yang lalu saya baca statistiknya, itu jumlah kasus bunuh diri setiap tahun mencapai 26.000 lebih. Tingkat stresnya tinggi. Harusnya kan mereka uangnya banyak, teknologi canggih. Indonesia dengan jumlah penduduk 270 juta, itu jumlah orang yang bunuh dirinya itu tanda kutip ya, hanya 1.200-an. Harusnya yang lebih banyak bunuh diri kan orang Indonesia. Kenapa? Karena ekonominya di bawahnya Jepang. Ini menandakan bahwa keimanan seseorang, walaupun tidak mungkin dalam kadar keimanan yang tinggi, itu menjadi satu bukti bahwa kita orang yang memiliki iman pada Allah, percaya kepada Allah, sehingga walaupun sulit dia tetap bisa bertahan hidup. Ya, kalau ibarat orang sekarang begini, istrinya lagi hamil tua, anaknya ada 5, belum bayaran sekolah, kontrakan 3 bulan belum bayar, gitu. Enjoy aja, santai sambil ngerokok, ngopi segala macam. Ini ada orang yang punya kerjaan, yang punya karir bagus, akhirnya bunuh diri. Harusnya kan orang ini lebih sejahtera. Kenapa? Karena itu tadi, hatinya fi qulubihim maradun. Ada penyakit di dalam hatinya. Ini radiyah. Kemudian yang kelima, yang selanjutnya itu ada di sini yang kelima diaktifkan di tengah-tengah itu adalah mutmainnah. Mutmainnah itu adalah apa namanya? Ketenangan. Kemudian ada mardiyah. Mardiyah itu tadi radi itu lebih kepada pelakunya, dia ridho. Mardiyah itu diterima. Akhirnya apa? Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di nomor yang ke-6 di sini di kepala ya, mardiyah. Kemudian arba'ah yang nomor 7 namanya, yang disebut dengan nafsu kamilah. Nafsu kamilah itu apa? Yaitu nafsu yang sempurna. Yang artinya ketika kita mampu di sini, di mana nih? Ada nomor 7. Itu apa? Itu puncak kenikmatan seseorang. Itu yang disebut sebagai surga dunia. Nomor 7. Jadi makanya di situ disebut sebagai nafsu kamilah. Nah, makanya ketika nafsu kamilah ini tidak dijaga, maka di situ bagaimana? Dia tidak menjaga hubungan baik sama istrinya, akhirnya terjadi zina, terjadi perbuatan yang tidak baik. Ini kenapa? Ya ini tadi pusatnya di nomor 7. Tidak bisa menjaga nafsu kamilah. Kenapa? Karena di sini puncaknya kenikmatan. Ya, jadi inilah yang kemudian kenapa orang itu hatinya sakit, itu tadi daripada latifatul qalbi ini, kolbun atau hatinya yang ada 7 ini yang mereka tidak seimbang. Ya, makanya di sini dijelaskan dalam agama Islam tentang latifatul qalbi, wilayahnya seperti ini. Ya, nah kemudian di sini juga saya jelaskan bahwa yang kemarin ada namanya alam sadar, alam bawah sadar. Ya, alam sadar ini seperti ini atas, ini kan puncak gunung es nih. Ya.
ternyata gunung es itu di bawahnya lebih besar lagi. Kalau misalkan di sini 12%, berarti di bawahnya sekitar 78%. Nah, disinilah yang di bawahnya inilah yang mempengaruhi daripada sikap seseorang. Itu disebut dengan unconscious mind atau alam bawah sadar. Di sini ada penjelasannya. Nah, pikiran bawah sadar di sini yang atas ini ada analisis. Ya, orang bisa menganalisa. Ini kalau ekonomi saya jual sekian, kira-kira laku enggak? Penduduknya sekian. Ya, kemudian ada ego, ada stres, ada gelombang otak beta di sini. Ya, di bagian atas. Dan pikiran bawah sadar ini di sini ada tentang sugestif, gelombang otak alfa, theta, fokus dan menyimpan berbagai pengalaman. Dan pengalaman-pengalaman itulah yang tersimpan di dalam kita, ini berada di alam bawah sadar. Bagaimana contoh misalkan di dalam puasa itu kita puasa berapa hari? 30 hari. Gitu ya kan? Kemudian tiap malam kita sholat sunnah tarawih sebanyak 30 kali. Ini kan kalau dalam bahasanya ini kan repetisi, pengulangan. Kenapa demikian? Agar jadi kebiasaan. Karena nanti setelah Ramadan kita menghadapi 11 bulan, kita jadi terbiasa menjadi orang yang baik. Kenapa? Diulang-ulang sehingga mendem di dalam dasar pikiran kita. Contoh, dari kecil kita baca surat Al-Fatihah. Ada nggak Bapak di sini pernah lupa baca Fatihah? Pak baca Fatihah dulu, saya lupa ayat ketiga, saya lupa gitu. Nggak ada. Kenapa? Pasti hafal. Gitu. Kalau masalah Pancasila nggak hafal, wajar. Karena di sekolah doang dibaca, setelah sekolah nggak dibaca dia lupa. Ya, tapi Fatihah dari kecil dibaca sampai besar tiap hari kita baca terus, repetisi, kemudian itu masuk ke dalam pikiran sadar di sini di atas, ya. Kemudian setelah berulang-ulang menempel di dalam latifah tadi, itu yang disebut dengan pikiran bawah sadar. Nah, ketika menempel di dalam pikiran bawah sadar, enggak bakaran lupa. Orang pertama belajar bawa motor, pertama masih sulit untuk mengimbangkan, ya, mana rem, ya, mana gas segala macam. Ketika tiap hari dia memakai sepeda motor, akhirnya menjadi lincah, menjadi pandai di situ. Ada nggak orang yang sudah biasa bawa motor bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, kemudian malam hari dia tidur, paginya dia mau bawa motor, mau naik motor dia lupa? Nggak ada, pasti ingat. Baru bangun tidur langsung bawa motor. Kenapa? Karena sudah menempel di dalam pikiran bawah sadar. Iya kalau baik, kalau buruk. Misalkan ada orang, mohon maaf, ketika waktu muda dia biasa mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Dia biasa minum alkohol segala macam. Kemudian itu karena direpetisi, diulang-ulang sehingga masuk ke dalam pikiran bawah sadar bahwa yang namanya narkoba, namanya alkohol itu enak, gitu. Iya kan? Nanti ketika dia dewasa, maka apa yang terjadi? Kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah dia ulangi terus-menerus ketika masih kecil itu, maka itu akan kembali dia ulangi seperti itu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka bagaimana caranya untuk menetralisir ini tadi? Ada kebiasaan-kebiasaan buruk, ada kemudian pikiran-pikiran tidak tenang dan lain sebagainya. Itu tadi, yaitu dengan zikrullah, yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Wa khulata'uhu salihin, yaitu berkumpul dengan orang-orang saleh. Ya, kita biasa nggak sholat umpamanya, jalan-jalan naik mobil, ya. Kita nggak sholat, kemudian yang kita sendiri, yang teman kita 4 orang biasa sholat, ya. Kemudian berhenti ke masjid, mau ngapain? Sholat. Kita yang nggak biasa sholat akhirnya ikut-ikutan sholat. Kenapa? Teman kita itu baik, gitu. Ini cerita sih, ini dulu waktu tablik akbar di Masjid Al-Qaromah ada siapa temennya yang pakai itu tuh, ya, pelawak yang celananya cuma selutut, doyok apa? Hah? Jojon. Ya. Siapa temennya Jojon tuh? Cahyono. Cahyono itu kan satu grup sama Jojon. Jojon ini orang baik. Dia ini santri. Buktinya apa? Dia walaupun pakai celana pendek tetap nutup aurat. Celananya di bawah dengkul. Gitu Jojon. Jojon celananya di bawah dengkul, itu menutupin aurat dia. Dia ini katanya pernah mondok juga. Nah,
Kemudian Cahyono ini, mohon maaf, dia itu non Islam. Tiap kali manggung ke beberapa kota, ini si Cahyono ini karena dia bukan orang Islam, Cahyono kamu depan ngapain? Jaga sendal. Ya gitu. Jadi dia bagian jaga sendal. Gara-gara Cahyono ini kumpul sama orang-orang soleh, tiap hari ngikutin orang sholat, tiap hari ikut tahlil segala macam. Akhirnya apa? Menjadi orang baik. Bapak kenapa masuk Islam? Gara-gara jagain sendal. Dia bilang gitu katanya. Pernah ceramah beliau waktu tablik akbar di mana Masjid Al-Karomah waktu itu. Beliau cerita seperti itu. Atau mungkin kita biasa sholat, kumpul sama orang nggak sholat. Kita sendirian, teman kita ada 4 orang satu mobil, udah azan. Kita, bang berhenti dulu kita sholat, nggak enak kan jadinya. Ya pasti kita ikut nggak sholat. Makanya wa khulata'uhu sholihin, berkumpul dengan sholihin. Bukan sholihin nama nih. Ya kalau sholihin nama banyak. Tapi maksud sholihin ini adalah siapa? Yaitu orang-orang yang sholih. Contoh misalkan kita kalau dalam pilkada itu kan ada namanya polling. Polling itu kan mengambil sampel dari misalkan jumlah penduduk Jakarta ada berapa juta, kemudian diambil sampelnya. Ya, misalkan dari berapa juta yang diambil sampelnya 1.000 orang. 1.000 orang itu mewakili jutaan orang. Contoh misalkan Kali Kerukut. Kita pengen tahu Kali Kerukut itu tercemar atau enggak, kan kita ambil airnya kan. Itu yang diambil airnya 1 kali apa semuanya? Kan enggak. Kan kita ambil 1 botol, kita bawa ke laboratorium. Ternyata dilihat, wah ini tercemar nih. Maka air yang sedikit ini mewakili air yang ada di Kali Ciliwung. Sama dengan polling di situ. Ya, angket atau sebagainya. Perwakilan daripada sedikit orang itu mewakili daripada populasi yang ada di situ. Makanya kok bisa sih dari polling itu bisa hasil pilkada, hasil pemilu bisa ketebak. Nah, ini kan ilmu statistik yang di situ ditemukan seperti itu. Ternyata apa? Pola pikir orang itu bisa menular ke orang lain. Gitu loh. Bisa menular dari keluarganya, dari temannya. Sehingga apa? Sehingga orang yang tadinya mungkin dia punya pilihan yang berbeda, tetapi karena berada di satu lingkungan yang berbeda dengan dia, akhirnya dia ikut arus, begitu. Nah, makanya wa khulata'uhu sholihin, kita kumpul sama orang-orang soleh, walaupun kita bukan orang soleh, maka insya Allah nanti di akhirat ketika kita berada dikumpulkan bersama rombongan orang-orang soleh. Seperti itu. Ya kalau kita mau beli buah-buahan umpamanya, kalau kita beli buah-buahan eceran, misalkan buah 1 kilo, mangga 1 kilo. Saya pernah beli mangga, Pak, mangga 1 kilo berapa? 1 kilo 15.000. Saya ambil yang gede-gede, yang segini, saya ambil 3. Ternyata apa? 4 kilo. Ternyata satu ininya lebih dari 1 kilo gitu ya. Saya tambah sedikit ya. Nah, itu kalau kita beli satu-satu kan kita pasti milih yang terbaik. Gitu kan? Tapi kalau kita beli 1 peti, itu kan ada yang busuk, ada yang muda, kan gitu. Ada yang nggak bagus. Itu sama, bisa jadi kita mungkin bukan orang yang baik, tetapi karena kita berkumpul dengan orang-orang soleh, maka ketika di akhirat kita dimasukkan kelompok orang-orang yang soleh. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah waktu masuk Isya. Mari kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita khususkan kepada para almarhumin, orang tua kita, saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan mereka yang telah berpulang ke rahmatullah dengan wasilah suratul Fatihah ini, mereka ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saudara-saudara kita yang kurang sehat di sini, Ustadz Hasan Basri, ya, anak beliau sedang dirawat di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan anaknya diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga kita yang lain. Dan tentunya mudah-mudahan apa yang menjadi niat hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah bi karamatil Fatihah ya farijal ham wa kashifal gham ya man ya'dhifir wa yarham wa yadafi'al bala ya Allah wa yadafi'al bala ya Rahman wa yadafi'al bala ya Rahim. بفضلك اللهم تحية فيها سلام
Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.